Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya wakakakak. Soul Land 2 Chapter 480.1. Pada saat yang sama, dia ingin melihat apakah Kekaisaran Sun Moon telah memasang penghalang spiritual di dalam istana kerajaan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Jika mereka melakukannya, tempat di mana mereka melakukannya harus menjadi yang paling penting, dan salah satu tokoh atau objek penting pasti ada di sana. Dia tidak takut ketahuan, sepenuhnya percaya diri dengan kemampuannya untuk melarikan diri dari tempat ini dengan cepat. Dia langsung melepaskan deteksi spiritualnya, dan struktur 3 dimensi dari seluruh istana muncul di kepalanya. Dia menyipitkan matanya dan merasakan sedikit perubahan di sekitarnya. Dia juga sepenuhnya menanamkan struktur 3 dimensi istana ke dalam ingatannya menggunakan kekuatan spiritualnya yang besar. Akan penting untuk kunjungan berikutnya di sini. Seperti yang dia duga, dia mendeteksi 3 tempat di mana kekuatan spiritual berinteraksi. Ini berarti ada hambatan spiritual di ketiga tempat itu. Ketiga tempat itu semuanya terletak di dekat pusat istana. Namun, tidak ada alarm yang berbunyi. Istana sangat sunyi, seolah-olah penghalang spiritual yang telah disentuh tidak memperingatkan siapapun sama sekali. Huo Yuhao tidak puas melihat ini. Setelah memindai selama 3 detik, dia langsung mematikan deteksi spiritualnya. Pada saat yang sama, ia dengan cepat melepaskan domain interferensi spiritualnya dan menggunakan avatar spiritualnya untuk meninggalkan jejak kekuatan spiritualnya dan mempertahankan interferensi spiritualnya di lokasi ini. Dia langsung berteleportasi sejauh 50 meter sebelum melarikan diri ke arah yang telah dia identifikasi sebelumnya. Dia telah menemukan banyak hal selama periode deteksi spiritual singkat itu. Memang, beberapa detik setelah dia pindah, 2 sosok hitam sudah tiba diam di tempat dia berdiri. Jaring hitam besar, membawa bau busuk, jatuh dari langit dan langsung menelan aliran kekuatan spiritual yang ditinggalkan Huo Yuhao. Kekuatan spiritualnya segera menghilang dan menghilang. Domain interferensi spiritualnya juga lenyap, dan semuanya berubah gelap sekali lagi. Apa? Teriakan sedikit terkejut terdengar. 2 sosok dengan cepat jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada siapa. Sebuah suara tua berbicara. Orang lain juga bingung, dan berkata, ini seharusnya tidak terjadi. Baru saja, saya merasakan bahwa orang yang melepaskan kekuatan rohaninya ada di sini. Saya tidak mungkin salah. Kekuatan spiritual orang ini kuat. Dia mungkin tipe spiritual Titlet Douluo. Saya tidak berharap seseorang sekuat dia di antara pecundang yang tersisa di Heavenly Soul Empire. Namun, dia sangat sensitif. Setelah menemukan penghalang spiritual kita, dia dengan cepat melarikan diri. Tapi tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Suara orang ini berbicara sangat tajam, tetapi jenis kelamin mereka tidak jelas. Sosoknya yang lemah disembunyikan oleh kerudung hitam. Orang di sampingnya adalah seorang penatua yang tinggi dan besar. Tatapan seramnya masih menyala di kegelapan. Dia memiliki rambut abu-abu panjang yang mengalir di belakangnya, sementara sosok kekarnya juga disembunyikan oleh pakaian hitamnya. Ada gambar bola api putih di dada mereka. Ayo, mari kita ikuti aura rohaninya untuk menemukannya. Dia tidak bisa melarikan diri. Pria lemah hitam mendengus dingin, dan lingkaran cahaya ungu tua dilepaskan dari tubuhnya. Lingkaran ini terombang-ambing saat menyebar keluar. Selama proses ini, sedikit getaran muncul ke arah yang telah dilewati Huo Yuhao sebelumnya. Oh, orang ini sepertinya bisa berteleportasi. Saya hanya menemukan jejaknya 50 meter jauhnya. Sayang baginya bahwa ini aku. Huff, ayo pergi dan kejar dia. Saat dia berbicara, pria lemah berbaju hitam itu segera melompat, menerjang ke langit seperti sambaran petir, mengejar jejak Huo Yuhao dengan cermat. Penatua lainnya mengikuti dari belakangnya, jari-jarinya menyentuh tanah dan mengeluarkan cahaya putih dari tubuhnya. Pada saat yang sama, 9 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Warna 9 cincin jiwa ini sangat aneh. 2 di antaranya berwarna kuning, 2 di antaranya berwarna ungu, dan 5 berwarna hitam. Itu adalah kombinasi warna biasa, tetapi setiap cincin jiwa memiliki lapisan warna buram di atasnya, membuat warna asli, cerah dari cincin jiwa jauh lebih redup. Ini terutama terjadi pada 5 cincin jiwa hitam. Jika bukan karena fakta bahwa mereka dapat dibandingkan dengan pakaian hitam pekat yang ia kenakan, perbedaan warna mereka mungkin benar-benar diabaikan.
Tanpa ragu, penatua ini adalah Titlet Douluo, sedangkan lelaki lemah hitam itu sebenarnya dikelilingi oleh lapisan cahaya yang terdistorsi. Jejak kuning, ungu, dan hitam bisa dilihat, tetapi tidak jelas berapa banyak cincin jiwa yang dimilikinya. Kedua tokoh itu dengan cepat mengejar arah tertentu. Segera, mereka tiba di danau kecil yang dulu disembunyikan Huo Yuhao. Sementara istana kekaisaran jiwa surgawi sangat luas, itu terutama karena semua struktur di istana. Untuk tuan jiwa yang kuat seperti Huo Yuhao, mereka dengan cepat mencapai batas istana ketika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Huo Yuhao melayang di atas danau. Jika dia bergerak lebih jauh, dia akan berada dalam jangkauan alat pengintai jiwa yang mengelilingi istana. Deteksi spiritualnya masih digunakan. Karena deteksi menyeluruhnya sebelumnya, ia jelas tahu di mana semua penghalang spiritual berada. Saat ini, dia hanya perlu memindahkan deteksi spiritualnya di sekitar 3 hambatan spiritual, dan seluruh istana pada dasarnya berada di bawah pengawasannya. Dia secara alami menemukan 2 orang yang mengejarnya. Pasangan itu sangat cepat. Penatua itu adalah Douluo berjudul. Adapun pria lain, Huo Yuhao tidak bisa mengatakan dengan jelas. Namun, orang lain setidaknya harus menjadi jiwa Douluo tingkat lanjut jika dia bukan Douluo berjudul, menilai dari undulasi spiritualnya. Tuan jiwa jahat, seringai dingin muncul di sudut bibir Huo Yuhao. Setelah itu, ia menyerbu langsung ke dinding istana. Pada saat ini, dia tampaknya tidak peduli ditemukan oleh alat jiwa pengintai. Alarm memekakkan telinga terdengar di saat berikutnya. Seluruh istana khawatir. Berkas cahaya secara halus muncul di langit. Alat jiwa pengintai udara sedang memindai ke arah ini. Tidak hanya itu, sinar-sinar jiwa mulai muncul dari atas tembok istana. Mereka semua menyapu ke arahnya. Kekaisaran Sun Mun melakukannya dengan baik dalam membangun pertahanan sekuat ini, meskipun mereka hanya menduduki kekaisaran jiwa surgawi untuk waktu yang singkat. Ekspresi dingin dan misterius muncul di wajah Huo Yuhao. Dia memutar tubuhnya di udara sebelum jiwanya berdenyut. Seketika, ia menyerbu ke jalan-jalan di luar istana. Dia melepaskan tiruannya, dan segera menghilang. Bahkan jika ada detektor osilasi, mereka masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan datang. Pada saat mereka tiba, Huo Yuhao sudah lama hilang. Tidak mungkin untuk mengikutinya secara langsung, mengingat bahwa tiruannya digunakan. 2 sosok juga mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Sama seperti mereka terbang di atas danau. Ledakan. Seluruh danau tampaknya telah ditambang dengan bom yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan yang mengerikan terjadi, dan hampir seluruh Heaven Do City mendengarnya. Danau itu telah menjadi ledakan paling menakutkan. Serpihan es yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana, dan kekuatan ledakan yang luar biasa itu menghancurkan lapisan es yang terbentuk di bawah permukaan danau. Ledakan ini terlalu mendadak, dan tidak ada petunjuk sebelum itu terjadi. Ketika itu terjadi, pria yang lemah dalam warna hitam dan yang lebih tua sama-sama terkejut. Mereka berdua pemilik jiwa yang murni, dan karenanya mereka tidak memiliki alat jiwa pertahanan otomatis pada mereka. Ketika ledakan itu terjadi, mereka secara tidak sadar hanya dapat mengedarkan kekuatan jiwa mereka untuk melawannya. Kedua tubuh mereka langsung terlempar tinggi ke udara. Kekuatan ledakan yang menakutkan terus melonjak ketika danau itu langsung mengembang menjadi 5 kali ukuran aslinya. Struktur besar di sekitarnya segera diratakan oleh ledakan. Bahkan tembok istana yang lebar dan tebal di dekatnya runtuh. Kekuatan ledakan ini setara dengan serangan habis-habisan dari tipe es Titlet Douluo. Meskipun Huo Yuhao adalah sage jiwa, dia telah mengumpulkan kekuatan di sana selama hampir 1 jam. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya sebelum dia menyelesaikan teknik Ice Explosion. Selain itu, ia telah membekukan air danau menjadi es sebelumnya. Seluruh proses membutuhkan banyak usaha. Dia telah merencanakan hasil seperti ini. Lampu terdistorsi di sekitar tuan jiwa lemah menghilang setelah ledakan, mengungkapkan 8 cincin jiwanya. Dia sudah batuk darah di udara. Ketika Huo Yuhao telah melarikan diri sebelumnya, dia diam-diam menempel dekat permukaan danau saat dia terbang. Agar tuan jiwa yang lemah ini mengikuti jejak rohaninya, ia secara alami harus mengikuti rute pelarian Huo Yuhao dengan cermat. Keduanya hampir berada di pusat ledakan, dan dikirim tinggi ke udara oleh teknik ledakan es Huo Yuhao. Penatua itu bernasib jauh lebih baik, mengingat bahwa dia adalah seorang Douluo berjudul. Meskipun dia tidak sadar, dia masih mengandalkan kemampuannya untuk menetralisir sebagian besar dampak. Master jiwa lainnya tidak begitu beruntung. Dia hanya seorang jiwa Douluo, dan juga seorang guru jiwa tipe spiritual.
Dia tidak mahir membela. Akibatnya, ia langsung terluka parah oleh ledakan itu. Kakinya hancur, dan kekuatan jiwanya juga menjadi sangat berantakan. Rasa sakit yang luar biasa mengubah auranya menjadi berantakan besar. Dia sudah menjerit tragis di langit, darah mengalir dari pori-porinya. Untungnya, kultivasinya agak kuat, yang menyelamatkan hidupnya. Jika dia hanya seorang sage jiwa, dia akan kehilangan hidupnya karena akumulasi teknik ledakan es Huo Yu Hao. Soul Land 2 Chapter 480.2. Wajah Titlet Douluo itu tertutup abu akibat ledakan. Meskipun anggota tubuhnya tidak meledak, kemeja yang dikenakannya sudah compang camping sekarang. Dia meludahkan darah di udara, yang dengan cepat membeku sebelum jatuh ke tanah. Baik dia dan tuan jiwa lemah itu adalah tuan jiwa jahat. Ketika tuan-tuan roh jahat dipengaruhi oleh kekuatan jahat mereka sendiri, mereka akan menjadi sangat egois. Tentu saja, Titoul Douluo tidak bisa repot-repot dengan guru jiwa lainnya sekarang. Ketika ia mencoba untuk menstabilkan dirinya di udara, ia dengan cepat melepaskan keterampilan jiwa defensif dan bersembunyi di dalam lapisan kabut tebal keabu-abuan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Master jiwa lainnya tidak bisa beradaptasi sama sekali. Saat dia terluka parah, dia sudah jatuh dari langit. Dia menggapai-gapai ketika dia mencoba mengedarkan kekuatan jiwanya dan mengendalikan tubuhnya. Namun, pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, tiba-tiba dia merindingkan seluruh tubuhnya. Dinginnya ini tidak datang dari suhu dunia luar, itu berasal dari inderanya sendiri. Sebagai jiwa Douluo tipe spiritual yang juga seorang penguasa jiwa jahat, inderanya selalu sangat akut. Ketika perasaan ini datang, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia dengan putus asa berteriak, "Selamatkan aku." Penatua yang dengan cepat mundur mendengar seruannya saat dia keluar dari radius gelombang ledakan yang tersisa. Setelah mendengar panggilan, dia sangat marah. Itu karena dia bahwa mereka terjebak dalam penyergapan. "Apakah kamu tidak jatuh dari langit? Jangan bilang kau akan mati meskipun kau adalah Soul Douluo. Mengapa kamu berteriak sangat keras? Bahkan jika Anda terluka parah, cedera Anda tidak mematikan." Penatua tidak punya niat untuk menyelamatkannya sama sekali. Namun, pada saat inilah dia terkejut ketika mengetahui bahwa langit yang gelap kelihatannya telah sedikit terdistorsi di daerah yang agak jauh dari pria berkulit hitam. Seberkas cahaya keemasan melintas sebelum menembus ke kepala pria yang lemah dalam warna hitam. Tubuh lelaki lemah itu dengan cepat layu ketika dia jatuh dari langit, dan cahaya keemasan itu juga mengungkapkan penampilan aslinya. Itu adalah tombak panjang, berbilah di kedua ujungnya. Tombak itu memancarkan cahaya keemasan yang membutakan. Bencana. The Titlet Douluo tampaknya telah menyadari sesuatu. Sosoknya dengan cepat melintas ketika dia langsung menuju ke langit. Sinar cahaya keemasan itu lenyap di saat berikutnya. Tampaknya ada sosok yang terdistorsi yang melintas. Pada saat berikutnya, semuanya kembali normal lagi. "Bajingan!" The Titlet Douluo berteriak dengan marah, sepetak besar kabut kelabu tebal yang mengejar sosok yang menyimpang itu. Dimanapun itu berlalu, suara ledakan bergema di udara. Namun, serangannya sia-sia. Dia hanya bisa mengenai udara. Ketika lelaki lemah hitam itu terbunuh, dia menyadari bahwa target musuh adalah lelaki lemah hitam itu. Alasannya sangat sederhana, dia mahir dalam kemampuan spiritual. Dari awal sampai akhir, mereka belum melihat penampilan penyerang. Namun, tanpa keraguan, musuh ini adalah seorang guru jiwa tipe spiritual. Tentu saja, di mata Titlet Douluo, penyerangnya adalah Titoul Douluo tipe spiritual. Bagi musuh ini, si penatua bukanlah ancaman yang sebenarnya, karena dia bisa menyembunyikan dirinya dari si penatua. Bahkan mengingat budidaya yang lebih tua, dan bahkan jika dia melepaskan semua inderanya, dia hanya bisa menemukan musuhnya dalam jarak tertentu. Di sisi lain, Soul Douluo itu berbeda. Bersamanya, rasanya seperti memiliki sepasang mata ekstra, jauh lebih mudah berurusan dengan Titoul Douluo tipe spiritual. Jelas, tipe spiritual Titlet Douluo ingin membunuh Soul Douluo, karena itu akan sangat mengurangi kemampuan mereka untuk menekannya. Hanya ada sedikit jiwa bela diri tipe spiritual di dunia para penguasa jiwa. Tidak ada juga sedikit penguasa jiwa tipe spiritual, bahkan di gereja Roh Kudus. Ada lebih banyak guru roh jahat tipe spiritual dibandingkan dengan guru jiwa biasa. Namun, hanya dalam beberapa tahun, 3 dari mereka sudah meninggal. Penting untuk diketahui bahwa para penguasa jiwa jahat ini sangat penting bagi gereja Roh Kudus, meskipun mereka memiliki temperamen yang sangat aneh.
Jiwa Douluo tipe spiritual peringkat 87 ini sekarang telah mati. Bagaimana mungkin mereka bisa menangkap penyerang sekarang? Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Orang yang telah membunuh jiwa Douluo memang Huo Yuhao. Setelah dia keluar dari istana, dia menemukan waktu yang paling tepat untuk menggunakan teknik ledakan esnya dengan bantuan deteksi spiritualnya. Sedangkan untuk kembali menyerang, itu awalnya tidak ada dalam rencananya. Dia hanya memikirkan ide itu secara mendadak. Dia tidak berniat berurusan dengan pria yang lemah pada awalnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dan merasakan ancamannya. Huo Yuhao mengambil tindakan karena dia ingin bertindak ketika teknik ledakan esnya paling efektif. Dia mengendalikan teknik ledakan esnya dengan bantuan deteksi spiritualnya. Huo Yuhao awalnya tidak melarikan diri terlalu jauh. Dia berhenti dan berbalik, dan tinggal di luar tembok istana. Dia telah kembali adalah karena dia melihat Penatua Titlet Douluo meninggalkan rekannya, membuatnya terbuka. Huo Yuhao tidak layak disebut prajurit tertinggi jika dia tidak mengambil kesempatan seperti itu. Melempar tombak naga emas dari jauh adalah keterampilan utama Wang Qiwer. Huo Yuhao tidak sekuat dia, tapi dia juga tidak lemah, setelah menyatu dengan cincin jiwa yang telah dia ubah. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki wanita itu. Mengapa tombak naga emas muncul setelah Titol Douluo melihat distorsi di langit yang gelap? Itu karena Huo Yuhao telah menggunakan imitasi pada tombak naga emas tepat saat dia melemparkannya. Ini bukan hanya penggunaan sederhana keterampilan jiwanya tipe spiritual. Itu melibatkan perhatian terhadap detail. Prosesnya sangat kompleks. Pertama, dia harus meninggalkan kesan spiritual dan kekuatan spiritualnya pada tombak naga emas. Dia hanya bisa melakukan ini setelah kekuatan rohaninya terwujud. Selain itu, ia hanya mampu menyelesaikan perpaduan yang cepat dari jiwanya dan kekuatan spiritual setelah ia membentuk inti jiwanya. Setelah ini, ia menanamkan imitasi ke aliran kekuatan spiritual dan menggunakannya tepat saat ia membuang tombak naga emas. Sederhananya, tiruannya sebenarnya dilepaskan melalui tombak naga emasnya, benar-benar menyembunyikannya dalam kegelapan. Itu hanya terungkap ketika tiba di depan pria lemah berpakaian hitam. Bahkan setelah itu muncul, itu sepenuhnya di bawah kendali Huo Yuhao, karena dia masih harus memastikan bahwa kekuatan spiritualnya terus menggerakkan tombak naga emas dan menyelesaikan serangan. Tombak naga emas menyerap energi kehidupan pria yang lemah itu, yang langsung ditarik oleh kekuatan spiritual Huo Yuhao. Di Golden Dragon Spear, itu seperti avatar dengan kekuatan spiritual dan energi kehidupannya sendiri. Avatar ini mengendalikan tombak untuk kembali padanya secepat mungkin. Saat terbang kembali, imitasi Huo Yuhao dilepaskan lagi, memungkinkan tombak naga emas bergerak seperti angin dan langsung menyembunyikan diri. Serangan Huo Yuhao sebenarnya menguras banyak upayanya, meskipun itu hanya serangan sederhana. Itu hanya diselesaikan melalui kontrol spiritualnya yang besar. Adapun Penatua, dia telah menemukan Huo Yuhao terlambat. Bagaimana mungkin mudah baginya untuk mengejarnya sekarang? Undulasi kekuatan jiwa yang sangat besar yang disebabkan oleh teknik ledakan es tidak hanya menghancurkan semua alat pengintai di wilayah istana ini, tetapi juga menyebabkan gangguan besar pada alat pengintai jiwa di udara. Itu hanya mungkin untuk menemukan Huo Yuhao menggunakan guru jiwa tipe spiritual lain saat ini. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Huo Yuhao bergerak melalui beberapa jalan dan lorong saat dia berlindung dalam kegelapan. Dia hanya berhenti setelah dia yakin dia berada di tempat yang aman. Saat ini, napasnya sedikit cepat, namun ada tatapan bersemangat di matanya. Prajurit pamungkas, ini adalah Ultimate Soldier sejati. Menyelinap ke markas musuh, membunuh tokoh berpengaruh dan melarikan diri jauh. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak terpapar. Musuh bahkan tidak tahu siapa yang melakukan serangan. Perasaan ini luar biasa. Dari pengawasan sebelumnya yang menyeluruh di Istana Kekaisaran Jiwa Surgawi, Huo Yuhao telah dengan jelas menemukan bahwa hanya ada satu guru jiwa berjenis spiritual di seluruh istana. Itu pria itu. Tanpa alat jiwa, pria itu tidak dapat menimbulkan ancaman baginya. Meskipun alat-alat jiwa pengawasan spiritual dapat menemukannya, mereka masih harus dikendalikan oleh insinyur jiwa. Dibandingkan dengan master jiwa, mereka tidak terlalu mudah beradaptasi. Selain itu, mereka tidak bisa melacaknya. Kecuali musuh dapat menggunakan alat roh pengawasan spiritual bersama dengan osilasi dan detektor termal, serta mengunci ke posisinya saat dia terdeteksi, tidak ada cara dia bisa dideteksi, mengingat teknologi alat-alat jiwa saat ini.
Huo Yuhao selalu memantau teknologi alat jiwa Kekaisaran Sun Moon selama periode perang ini, dan sangat percaya diri dalam penilaiannya sendiri dalam masalah ini. Ketika dia mendarat di perangkap Juzi terakhir kali, itu karena dia terlalu ceroboh. Dia telah meremehkan Legion Insinyur Jiwa Phoenix, yang akhirnya mengeksposnya. Tapi itu pelajaran yang bagus. Setidaknya dia tidak akan membiarkan dirinya terekspos di masa depan ketika datang ke situasi yang sama. Kemampuan bertarung langsungnya sekarang sudah sangat kuat. Lebih penting lagi, dia pandai menyembunyikan diri. Ini sebenarnya bagian yang paling menakutkan tentang keterampilannya. Soul Land 2 Chapter 480.3. Alasan mengapa Juzi berpikir bahwa Huo Yuhao akan menjadi musuh terbesarnya di masa depan justru karena alasan ini. Kemampuan Huo Yuhao untuk menyembunyikan dirinya membuatnya jauh lebih berbahaya daripada Douluo berjudul biasa. Itu sangat menakutkan ketika jejak seseorang tidak dapat ditemukan. Selain itu, mengingat pemahaman Juzi tentang Huo Yuhao, dia tahu potensinya. Dia memiliki jiwa bela diri ultimate, dan dia sudah memiliki 7 cincin jiwa. Tidak ada keraguan bahwa ia akan menjadi Douluo berjudul dalam waktu dekat. Douluo berjudul dengan jiwa bela diri pamungkas bahkan lebih menakutkan daripada Douluo berjudul yang adalah master jiwa jahat. Huo Yuhao masuk melalui jendela seperti biasa ketika dia kembali ke hotelnya. Dia sudah tenang sekarang. Setelah membunuh Soul Douluo tipe spiritual itu, dia berhasil mencapai tujuannya untuk misi ini. Namun, ini akan sangat mengkhawatirkan musuh. Selama periode waktu ini, Kekaisaran Sun Moon pasti akan meningkatkan pengawasan mereka di Istana Kekaisaran Heavenly Soul Empire, itu tidak bisa dihindari. Tetapi bisakah dia terus menunggu lebih lama? Cara terbaik adalah secara alami menunggu mereka untuk menurunkan penjagaan mereka sebelum melanjutkan pengawasannya. Musuh mungkin lebih santai setelah periode ketegangan, yang kemudian akan memberikan peluang besar baginya. Namun, Huo Yuhao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia harus cepat mengumpulkan lebih banyak informasi di sini. Selanjutnya, melalui pengawasan menyeluruh sebelumnya, ia yakin bahwa Ma Xiaotao maupun Tang Ye tidak ada di Istana Kekaisaran. Mereka berdua adalah wanita suci di Gereja Roh Kudus dan sangat dihormati. Jika mereka berada di Heaven Dao City, mereka pasti akan berada di Istana Kekaisaran. Karena mereka tidak, kemungkinan mereka berada di kota ini sangat kecil. Ketika dia memikirkan hal itu, suasana hati Huo Yuhao yang baik sedikit berkurang. Tanpa bisa menemukan Ma Xiaotao dan Tang Ye, itu berarti target paling penting dari misi ini tidak tercapai. Bagaimana dia bisa bahagia sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mencoba menangkap seorang guru jiwa jahat untuk mengumpulkan informasi? Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Itu ide yang paling bodoh. Mungkin itu mungkin efektif, tetapi itu tidak akan mudah. Selain itu, para penguasa jiwa jahat itu mungkin tidak tahu di mana Tang Ye. Tapi sepertinya dia masih harus mencobanya. Dia duduk bersila dan berpikir sejenak. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa memikirkan rencana yang lebih baik. Sepertinya menangkap seorang master jiwa jahat dan mencari ingatannya adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Setelah memutuskan strategi ini, ia memiliki tujuan lain untuk dicapai. Dia memikirkannya sejenak sebelum dia mulai menyempurnakan rencananya. Jika dia ingin menemukan master jiwa jahat, tempat terbaik untuk melakukannya adalah secara alami Istana Kekaisaran. Namun, dia baru saja menyebabkan keributan di istana. Keamanan di istana pasti sangat ketat sekarang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menangkap seorang guru roh jahat yang sendirian? Ini adalah masalah besar. Selain itu, tuan roh jahat yang dia tangkap juga tidak bisa terlalu lemah. Kalau tidak, akan sulit untuk mendapatkan informasi yang relevan darinya. Setelah merumuskan sebuah rencana, Huo Yuhao perlahan-lahan masuk ke meditasi dan terus menyerap manifold esensi es misterius ke dalam tubuhnya. Dia merasa seolah kultivasinya meningkat dengan pesat mengikuti setiap sesi meditasi setelah dia mulai menyerap esensi es krim beraneka ragam. Kekuatan jiwanya terus semakin kuat, dan dia perlahan-lahan menjadi jiwa Douluo. Jika bukan karena fakta bahwa dia belum siap, dia benar-benar ingin mengetahui standar apa yang telah dicapai kultivasinya. Menurut perkiraannya sendiri, dia setidaknya harus peringkat 77 sekarang. Itu juga berarti bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat secara signifikan. Dia telah menuai imbalan besar. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Pagi berikutnya, Huo Yuhao memasuki demi plan spektralnya dan memberi makan ketiga beruang itu.
Setelah ini, dia pergi ke jalan lagi, dan melanjutkan ke arah istana kekaisaran. Saat dia berjalan di jalanan, dia memperhatikan semua obrolan di sekitarnya. Banyak orang mendiskusikan ledakan yang datang dari istana. Bahkan dikabarkan bahwa perimeter istana berada di luar batas sekarang. Huo Yuhao terus berjalan ke arah istana, dan hanya kembali setelah mengitarinya sekali. Dia menemukan bahwa orang yang bertanggung jawab atas Heaven Dou City dari Kekaisaran Sun Moon masih sangat rasional. Dia tidak menutup seluruh kota atau berhasil keluar dari batas karena apa yang telah terjadi tadi malam. Satu-satunya daerah yang di luar batas adalah jalan dia kemarin, di mana bagian dari tembok istana telah hancur berantakan dan sedang diperbaiki sekarang. Terlepas dari itu, semua yang ada di istana tampak baik-baik saja, setidaknya dari luar. Dia tidak menyurvei bagian dalam istana menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia sudah melepaskan kekuatan spiritual terbesarnya tadi malam. Tidak mungkin musuh tidak akan mewaspadai dirinya. Setiap penghalang spiritual atau alat jiwa yang serupa pasti akan digunakan sekarang. Jika dia melakukan deteksi spiritual, dia akan mengirim dirinya sendiri langsung ke dalam perangkap. Meskipun Huo Yuhao tidak benar-benar percaya bahwa Kekaisaran Sun Moon punya cara untuk menemukannya, dia tidak akan mengambil risiko. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah kembali ke hotel, Huo Yuhao memanggil Raja Beruang Es dari Demiplan spektralnya. Mengingat kemampuan individualnya, dia tidak terlalu mengesankan di Heaven Dou City. Namun, itu berbeda jika dia mendapat bantuan Little Bai. Selanjutnya, dia punya beberapa rencana lain. Kakek, tempat apa itu? Sangat menyenangkan. Kerangka itu sangat menarik. Kenapa mereka melarikan diri dariku? Bai kecil bertanya dengan penuh semangat. Huo Yuhao tidak menetapkan batasan apapun untuknya di kamar mandi. Dia mengizinkannya membawa Big Mao dan Second Mao untuk bermain. Ketika Electrolux menciptakan Demiplan ini, ia telah membuatnya sehingga hantu-hantu di Demiplan dapat berevolusi. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu dari mana mereka mendapatkan energi mereka. Menurut ingatan yang ditinggalkan Electrolux, ia harus memiliki asal-usul dalam kekuatan spasial. Adapun bagaimana Electrolux berhasil melakukan itu, Yuhao tidak tahu sama sekali. Tampaknya itu adalah kekuatan dari dunia lain. Kecuali kultivasinya dapat mencapai Electrolux, tidak mungkin dia bisa menemukan petunjuk. Huo Yuhao berkata, ini adalah sebuah demiplan yang ditinggalkan salah seorang guru saya untuk saya. Ini adalah dimensi paralel dari dunia kita, dan hanya aku yang bisa membukanya. Karena Anda suka di sini, saya akan membiarkan Anda memasukkan beberapa kali lagi di masa depan. Namun, kami memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Anda harus mengikuti rencanaku. Petik 2. Huo Yuhao menceritakan rencananya kepada Raja Beruang Es. Dia tahu bahwa Raja Beruang Es agak berpikiran sederhana, dan tidak akan bisa mengingat rencana yang terlalu rumit, jadi dia mencoba menyederhanakan misi yang dia berikan kepada Raja Beruang Es. Adapun hal-hal yang rumit, dia meninggalkannya untuk dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan rencana itu, Huo Yuhao dan Ice Bear King tetap di hotel untuk beristirahat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. 2 hari kemudian, jalan-jalan di surga Dou City masih sangat ramai. Sekarang sudah malam, dan langit baru saja berubah gelap. Ini adalah waktu ketika bisnis sedang booming untuk hotel dan restoran. Terlepas dari mereka yang akan pulang, ada banyak orang yang menuju ke restoran dan tempat makan. Huo Yuhao perlahan berjalan di antara kerumunan. Setelah 2 hari observasi, situasi di istana sudah tenang. Tembok istana yang rusak sudah diperbaiki. Adapun apa yang terjadi di istana, dia tidak berhasil menemukan sesuatu melalui deteksi spiritualnya. Hari ini adalah hari ia akan benar-benar mengambil tindakan. Istana Kekaisaran sudah terlihat di kejauhan. Huo Yuhao berjalan ke arahnya secara alami, menemukan tempat duduk di sebuah restoran kecil tidak jauh dari istana. Dia memesan beberapa hidangan dan duduk di sana sendirian, makan sendirian. Pada saat inilah sosok diam-diam datang keluar tembok istana. Cahaya di sekitar tubuhnya terdistorsi, seolah-olah benar-benar berasimilasi dengan udara. Beberapa gumpalan udara nyaris tidak bisa terlihat distorsi di bawah cahaya redup. Jika dia mengungkapkan dirinya sekarang, semua orang yang pernah melihatnya akan terkejut. Ini karena dia juga Huo Yuhao. Huo Yuhao berjalan perlahan, jari-jari kakinya di tanah. Dia melompat di atas tembok istana. Dia diam-diam melepaskan deteksi spiritualnya ke bagian dalam istana.
Memang, seperti yang dia duga, instalasi pertahanan di istana tidak berbeda dari sebelumnya. Lagi pula, itu cukup tidak realistis untuk menginstal lebih banyak detektor osilasi dan termal. Istana itu sangat besar, bagaimana mungkin mereka bisa menemukan lebih banyak alat pengintai spiritual dalam waktu sesingkat itu? Huo Yuhao menemukan tempat yang tidak ditutupi oleh detektor osilasi, mengeksploitasinya untuk menyelinap ke istana. Dia dengan cepat pindah ke kedalaman istana. Jumlah penjaga yang berpatroli juga tidak bertambah. Mungkin Kekaisaran Sun Moon berpikir bahwa prajurit biasa tidak memiliki efek pada titlet Douluo. Huo Yuhao pergi semakin dalam ke istana. Segalanya tampak bisnis seperti biasa. Deteksi spiritualnya hanya berjarak 100 meter darinya. Dia tidak melakukan deteksi dalam skala besar. Dia hanya berhenti ketika dia berada sekitar 500 meter dari pusat istana, di mana dia bersembunyi diam-diam di sudut gelap. Pada saat itulah udara mulai sedikit bergelombang. Salju mulai turun dari langit. Pada awalnya, itu hanya beberapa butiran salju, tetapi perlahan-lahan, angin tumbuh semakin kuat. Semakin banyak kepingan salju mulai turun. Sepetak kepingan salju ditiup angin kencang. Hanya dalam waktu singkat, seluruh istana diliputi badai salju. Itu aneh, tapi badai salju ini hanya melanda area pusat istana. Itu tidak bocor ke bagian lain dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pada saat itu, orang-orang yang lewat tidak jauh dari istana terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat istana dilanda badai salju. Fenomena seperti itu hanya akan terjadi di ekstrim North. Meskipun Heaven Do City cukup dekat dengan utara, dan juga akan turun salju di musim dingin, tidak mungkin ada badai salju di sini. Badai salju ini sangat kuat. Ketika butiran salju menghantam bangunan-bangunan di istana, suara goresan tajam bisa terdengar. Bagian dalam istana berantakan sekarang. Banyak penjaga patroli terluka oleh badai salju mengemudi. Selain itu, suhu di istana turun drastis. Dari yang semula 10 derajat Celcius, suhunya segera turun menjadi negatif 20 derajat Celcius. Kebingungan dan kekacauan di istana memburuk di bawah suhu yang sangat dingin ini.